Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Like, comment, and share. Halo, kembali jumpa dengan saya Setiawan Tidatara. Iwan to be millionaire. Dan bintang tamu kita Saya Shirley Kusuma. di acara Guling Guyon. Keliling. War. Baik, spesial kali ini kita ngobrol dengan Shirley seputar dunia MC, MC. Master of Cuap-Cuap, Woi. Master of Ceremony ya. Ceremony. Cari duit. Cari duit, cuan. Wah, oke. Pokoknya ini MC ya, jadi kayak pembawa acara ya kayak gitu lah ya. Oke, ini kepengen berbagi pengalaman. Shirley mengawali. Karena berbagi pendapatan ya. Wah, rugi ya nanti ya. Berbagi pengalaman. Ini mulai MC pertama kali kapan? Kelas 3 SMP. Kedua, walau Bener ya? kedua. Bener ya? Iya. Bener ya Mas? Iya. Bener ya? Benar. Iya. Kelas tiga. Perjalanan saya tanyakan sama Mas Tiawan. Jadi Cings aja yang diwawancara Oh Mas iya. Tiawan Iya. aja. Gimana menurut Mas Iwan Shirley ini? Saya itu dari SMP sudah mulai MC. Saya jadi SMP. pembawa acara di televisi. Iya. Iya. Kelas 3 SMP. Masih kecil tapi mukanya boros ya Mas. Tuh. Tapi dari dulu sampai sekarang gini terus. Iya, mukanya sama terus. Tuh. Berarti mukanya tuh visioner. Iya. Jauh ke depan dulu mukanya. Waktu itu planning SMP tapi mukanya sudah 15 tahun. 40 tahun ya tetap Iya, ada visioner. Jadi mukanya SMP tuh udah 15 tahun ke depan gitu. Jadi nggak berubah. Dari kelas 3 SMP. Mengawalinya di mana di waktu itu ke Sanggar Platabe. Sanggar Platabe. Tapi sekarang udah ada Platabe TV. Nah, Woi. ini udah ada di channel YouTube-nya ini. Iya. Iya. Sekarang Oke. sudah saya di channel YouTube ya Platabe. Nah. Oh iya. Dan Shirley ini kebetulan juga sudah di berbagai televisi ya. Benar. Televisi Iya. baik lokal maupun nasional ya. Iya. Nggak usah sebutin satu persatu. Alhamdulillah. tapi Sudah semua ada. Kan televisi rusak barang itu Ya. Televisi. Dari Oke, kelas 3 Sher. SMP. Terus kalau mulai MC off air, ini biar tahu kalau aku jelas ngerti ya awal-awal tapi kan Coba pemirsa belum dijawab, tahu. Mas. Harus ngerti ya, kok ngerti. Kalau aku yang nganu, Jawab. apa gunanya mendatangkan dia? Enggak, sok tahu. Aku ngerti Jadi loh. job pertama itu juga dari Mas Tiawan. Ya, itu. Waktu itu job pertama itu yang Produknya nggak usah sebutin ya, lonceng apa misalnya. Oh. launching salah satu perdana ya Mas ya, ulang tahun operator pertama. ya. Ulang tahun pertama itu dari pagi saya sama teman saya itu Ica, ya? yang sekarang sudah Ica kerja di Kementerian Pariwisata itu. Iya, itu pertama kali tuh. Itu pertama kali atau yang di Jalan Mangkubumi ya pertama Kan kali? lupa itu. Tapi ada beberapa. Oh, gitu. kayaknya yang di Jalan Mangkubumi dulu. Ya. Itu pertama kali saya share, ini ada job, kamu coba ya. Oh iya. Weh. Terus yang kedua lagi di launching produk itu. Bukan launching Mas, itu ulang tahun pertama itu. Ya. Sekarang perdananya udah bubar. Ya. Oh, gara-gara kamu MC ini tuh ya? Bukan. Kan kalau tahun pertama tahun Itu kedua enggak. ya, dari Mas Tiawan tuh jobnya. Yang waktu pembubaran kamu MC juga. Waktu enggak. Pas mau bubar ada MC ini. Tapi kita ngobrolin Iya. santai loh ini karena ini sambil ngobrol Iya. teman kita ada yang goreng-goreng santai. Jadi kalau Nggak apa-apa. gitu jangan kaget. Biar disampaikan daripada Iya, kadang benar. bertanya-tanya kok lagi ngomong setting ini. Tiba-tiba masuk lontrang. Enggak apa-apa. Kita ini enak-enakan. Iya. Ser, suka dukanya sebagai MC itu apa Banyak aja? sukanya Mas dapat duit. Lagi ya Mas ya? Iya. Ya karena kamu juga punya potensi loh ya. Iya, Kita iya. kan mengembangkan orang yang berpotensi. Iya, alhamdulillah Itu begitu. dukanya piye nek ngono kuwi kadang MC? Apakah kayak Covid ini yang ngefek? Wah, ngefek banget. Oh iya. Saya sebelum ini bukan sombong bukan apa Ya, ya. benar. Sebelum dinyatakan Indonesia emergency Covid, Nah, itu ada 17 event yang ke hold. Tuh. Bukan ke hold, batal itu bahkan. nah, 17 event. Ya. Itu 17 event yang DP baru 5. Yang 12 yang lain bablas. inul. Wah. Ya. Itu bablas bener Mas, ngefek banget. Oh Ngefek iya. banget. MC itu wah luar biasa. Gitu ya. Ya, kebetulan- Tapi terus ya. kamu kan mengikuti perkembangan zaman akhirnya Ya. di online loh. MC Ya, virtual. tetap virtual. Alhamdulillah juga kliennya itu karena begini, kalau klien swasta Ya. itu jelas mereka daripada membuat event feedbacknya tidak banyak, mending mereka untuk gaji karyawan. Jadi kalau yang untuk swasta jarang sekali event, ada sih 1-2 tapi jarang banget.
Alhamdulillah saya jalan itu BUMN. Jadi Kementerian Ya. Pariwisata, ada Kominfo, ada Kementerian Perindustrian ya. Itu jobnya luar biasa jalan. Karena kan seiring sejalan pemerintah ingin membangkitkan perekonomian di Indonesia ya. benar. Itu jadi kayak Kemenpar itu walaupun waktu itu saya ditugaskan ke Kudus, ke Demak gitu, di sana dinyatakan zona merah Mas. Tapi kita tetap prokes, berangkat waktu itu masih rapid, pulang harus swab. Itu tapi tetap zona merah, bahkan sampai dikucilkan tetangga gitu lah. Katakanlah tetangga begini, kamu ini COVID tapi keluar rumah terus, kayak mau bayar cicilannya nanti siapa? Nah, iya kalau di rumah terus gitu. Iya, kan tetangga kan pada takut pada itu, jadi mereka mengurung diri di rumah. Rata-rata begitu. Nah, kalau saya kan kesibukannya tetap, wah ini ada job dari Kementerian Pariwisata. Berapa titik? 9 titik. Ini Jawa Tengah, yuk berangkat. Walaupun zona merah ya Mas waktu itu ya, zona merah. Kudus, Demak waktu itu zona merah. Benar. Terus Itu luar biasa. ini sharing juga. Kan mesti siapapun orang pernah ngalami deg-degan tuh, Sar. MC. Oh, apapun kan. Kalau itu. dia namanya Sherly ya deg-degser lah. Oh ya, deg-deg Sherly gitu ya. Deg-degserly. Nah, itu Deg-degan, ngatasinya piye? deg-degan itu mungkin pertama kali saya menginjakkan panggung pertama kali MC ya. Kalau buat saya pribadi waktu itu saya merasakan deg-degan itu untuk pertama kali MC. Tapi kalau Setelah itu iya, panitia yang deg-degan. Nanti pada Setelah itu mengenai panggung pingsan. kalau ditanya untuk mengatasinya gimana cara kita ngatasin deg-degan. Begini nih teman-teman, kalau kalian baru belajar mau MC atau mungkin belum bisa nih teman-teman yang MC. Mungkin ada beberapa yang belum bisa mengatasi demam panggung ya Mas istilahnya ya. Kalau saya lebih kayak gini, kamu di situ, kamu ada di situ tuh dibayar sama klien kamu, dan kamu bertanggung jawab. Jadi lebih ke tanggung jawab kamu. Kalau saya sih, jangan sampai nyebutin produk salah. Itu. Jangan sampai misalkan kita di hire oleh bank, BNI, kita salah nih meleset, padahal kayaknya sepele ya orang denger ya. Iya, selamat datang di acara BRI. Nah itu fatal loh ini. Ini cuma beda N sama R, ini fatal. Di hire sama misalkan Honda kok nyebutnya Yamaha. Itu ada teman-teman yang seperti itu, mungkin pas atas ya Mas kalau saya bilang ya. Karena kebanyakan job gitu, kurang tidur, konsentrasinya tidak penuh. Alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah minim sekali saya kesalahan untuk itu sih. Kadang kalau blank produk itu ada saya lempar ke partner. Blank produk itu saya lempar ke partner gitu. Jadi kalau misalkan waktu siaran atau apa, jadi gimana Mas mau tanya apa gitu. Padahal saya belum siap nanya. Gitu ya Mas ya. Kalau yang paling jauh pernah MC di mana? Jakarta luar pulau ya. Nah, luar pulau mana? Luar pulau tuh saya pernah launching salah satu motor ya waktu itu. Pas kebetulan saja. Nggak usah sebut mereknya. Iya, temennya teman itu di Medan. Medan. Itu cuma 2 hari Mas. Ya sedikit bisa cerita sih kota Medan. Itu waktu SMA kelas 2 atau 3 sama kelas 2 udah sampai Medan. dibayarin ya, dibayarin. Nggak bayar sendiri lah. Orang tua nggak dampingi tuh, orang tua nggak dampingi. Satu, mami ikut. Terus yang MC mami ya, kamu di kamar. Lah sampai sekarang kalau luar kota itu kadang orang tua ikut, tapi milih kotanya kota-kota besar yang kira-kira saya bisa ngejob, orang tua bisa belanja. Jadi saya ngejob dapat duitnya buat belanja. Wah, orang tuanya pinter ini. Berarti workshop itu ya? Kamu work ya, orang tuanya workshop. Kayak yang kemarin Mas. Saya work dia ya. Oh iya. Jangan dikasih panggung. Jangan dikasih panggung. Nanti tenar. Jangan dikasih panggung. Kalau Mas Tewan paling jauh mana Mas? Saya luar negeri sih. Alhamdulillah. Serius. Ya Malaysia. Tapi gini loh, jobnya tapi bukan hanya MC ya, kadang motivator ini Malaysia sama Singapura, satu lagi Hong Kong mungkin Hong Kong. Paling jauh ya. Itu apa itu? Apa? Motivator. Kalau jauh ya, sekarang jauh dari COVID itu tahun lalu baru ada job jauh tenan itu. Iya. Oke, ini Sar, kan kamu sebagai seorang wanita ya, istilahnya penampil musik sangat menarik lah. Itu biasanya kan oke godaan itu. Piye jadi MC untuk menyikapi godaan? Banyak loh, bisa jadi mungkin dari IO-nya juga bisa. IO-nya, terus kadang-kala mungkin dia dari klien ada yang kepengen nakalin. Pernah satu pengalaman, dan bukan satu pengalaman, beberapa pengalaman saya bilang ya.
Saya pernah dikasih. Jadi begini, saya tuh kan orangnya setengah separuh pinter, banyak bodohnya. Banyak bodohnya nih. Kelewat lempeng tapi pengalamannya nggak ngerti deh. Jadi gini, ketika MC, di situ saya benar-benar fokus ke knowledge bagaimana runutan acara karena memang dibayar untuk itu. Kalau sampai nanti acaranya jelek atau apa kan MC ya Mas ya. Kita kan selaku istilahnya brand ambassador. Nah, ketika di backstage ini ada misalkan penari keluar, tiba-tiba salah satu atau pegawai hotelnya. Misalnya kita acara di hotel ya, di ballroom hotel. Saya dikasih kartu nama. Gitu. Mbak, iya. Ini dari Bapak gitu. Dari Bapak kan di situ ada jabatannya direktur. Kartu nama beliau tuh. Kartu nama bener Mas. Direktur. Ada nomor HP-nya. Saya kira itu pengalaman saya yang pertama ya, pertama. Saya kira itu saya harus berterima kasih ke Bapak karena saya sudah dipakai di perusahaan beliau untuk menjadi MC. Jadinya saya save nomornya. Saya WA, Bapak terima kasih sudah menggunakan jasa saya. Semoga berkenan, semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi. Ternyata jawabannya ketemu sekarang juga nggak apa-apa kok. Saya ada di kamar ini. Saya kaget. Saya bingung. Itu pernah terjadi Mas aku. Jadi terus yang namanya Mami. Saya bilang ke partner jadi langsung curhat. Ini kok begini, kamu ngapain WA? Kamu tuh nggak ngerti ya, jadi itu tuh satu buah trik. Kalau dia suka sama kamu, dia dalam tanda kutip pengen make gitu loh Mas. Ya itu tadi separuh pintar banyak bodohnya. Besok lagi kalau ada kayak gitu ya, jadi saya sering menerima kayak gitu. MC sendiri dari pegawai waitersnya Mbak ini. Ya sudah, taruh aja. Gitu ya? Kamu ngumpulin kartu nama berarti ya? Jadi banyak. Enggak sih, sebenarnya begini, kalau mau nakal, mencari jalan pintas sangat mudah. Tapi saya dipintasin dulu, Mas. Jangan dikasih tahu. Gitu ya. Iya, itu sering terjadi. Cuman begini, kalau kamu niat ke terjun dunia entertain apalagi cewek, kalau kamu mau langgeng gitu, saya dari SMP sampai sekarang alhamdulillah masih dikasih jalan untuk tetap jadi MC itu ya kita kerja sebagaimana mestinya, kerja pulang aja gitu. Maksudnya kerja kelar, briefing sebentar ada evaluasi, setelah kelar ya mending saya pulang. Gitu. Kalau saya sih saya memilihnya jalan itu daripada saya memilih jalan pintas. Soalnya begini, entertain itu kan sangat sempit. Ketika jatuh nama sekali ya akan nyebar mulut ke mulut ya Mas. Langsung mulut ke mulut. Misalkan nih, saya sama Mas Iwan. Saya pernah menyebar gitu kan, menyebar ya. Jadi jangan pernah mau sama Iwan. Jadi menyebar dari mulut ke mulut. Iwan kan masa Shirley gak pernah. Mau coba gitu. Keliling. Gimana? Iya. Kalau saya sih bukan apa-apa, saya tidak memilih jalan itu sih karena saya masih senang sama dunia ini. Ngomong yang dibayar. Banyak relasi yang bisa kita manfaatkan untuk berwirausaha selain menjadi MC. Kalau saya sih, tapi ya monggo aja. Acara apa aja yang pernah Shirley handle? Kan dari acara wedding. Alhamdulillah sekarang dipercaya juga 1-2 mulai merambah ke wedding. Tapi international wedding. Bukan saya sok gengsi pakai Jowo. Ora iso. Jadi gini teman-teman, MC mantan Jowo itu ya Mas ya, itu punya keahlian khusus dia berbahasa Jawa halus. Saya bisa nguku. Belum pinter untuk bahasa, nanti saya nulis gitu loh. Pengen ada kemauan untuk belajar ke sana karena MC Jawa cewek itu jarang ya. Jarang. Kalau mesti ada, misalnya suatu saat ada, mahal itu akan. Mahal. Saya pengen belajar ke sana. Tapi kalau untuk saat ini masih ke international wedding 1-2 sambil belajar. MC produk launching gathering lebih sering gathering, protokoler perusahaan apa aja kok saya tuh kok yang jadi diri. Di hire-nya apa ya? Berangkat apa aja? Ayo. Pokoknya ngomong berangkat. Wedding bisa. Oke. Kalau sekarang kebanyakan lebih ke ini ya, online ya sekarang ya. Apanya? Virtual. Iya, lebih ke virtual sekarang. Ya, karena kita menyesuaikan dengan keadaan. Ada sih sudah ada event 1-2. Cuman kan terbatas Mas, peserta tidak boleh banyak. Social distancing juga gitu. Jadi satu ballroom besar tuh isinya cuma 50 orang. Gitu. Jadi kan panitia juga karena prokesnya gini Mas, kalau kita kerja tim FOH, teman-teman
kameramen misalkan, kita panitia, orang IO-nya harus swab. Pastikan panitia juga mikirin budget swab dan lain sebagainya, jadi juga peserta juga terbatas. 50 biasanya gitu. Swab ora jamu ya. Wah, Oke. Untuk sosmed dan lain sebagainya yang pengen jenengan share. Apa saja itu boleh ya, share apa sosmed, WA dan sebagainya monggo ya teman-teman. Buat teman-teman yang ingin berbagi rezeki menggunakan jasa MC saya, silakan hubungi saya melalui Instagram boleh. Ada di @Shirleykusuma_, nih ada di bawah ini. Shirleykusuma ya. Di situ tercantum juga nomor handphone saya, ada di 081 2288 66623. Gitu. Silakan. Terus apa lagi? Facebook sama aja ya? Facebook juga Shirleykusuma. Gitu ya. Kalau Friendster sudah saya close. Friendster. Jangan kapan ya? Mungkin Messenger mau dipakai ya. Ya Messenger ya. Sosmednya itu. Jadi buat teman-teman yang ingin berbagi rezeki dengan senang hati. Nomor pager? Waduh, pakai pager. Makan tanaman. Pager itu. Oke, terima kasih sekali Shirley untuk waktunya. Kita pamitan dulu. Jangan lupa saksikan terus Guling Guyon Keliling. War. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe juga channel kami lainnya, Plesetan TV dan Setiawan Eka Rahmanta.